Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kami, yaitu tentang dinamika dan mobilitas kependudukan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada Aditya dengan NIM 19060002, dan yang kedua ada Ade Putri dengan NIM 19060001, dan yang ketiga ada saya sendiri Agnes Fitri Hidayat dengan NIM 19060003. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu materi yang pertama ada pertumbuhan penduduk angkatan kerja, dan yang kedua ada komponen pertumbuhan penduduk, dan yang ketiga ada komposisi penduduk, dan yang keempat ada perkembangan pemikiran migrasi penduduk, dan yang kelima ada konsep mobilitas dan migrasi penduduk, dan yang keenam ada mobilitas internasional, dan yang ketujuh ada urbanisasi dan transmigrasi. Yang pertama, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk negara yang berusia 15 tahun ke arah yang aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi. Bahasa lain dari angkatan kerja adalah labor force, adalah bagian dari sebuah kegiatan tenaga kerja yang memiliki suatu kegiatan di bidang produksi atau jasa. Angkatan kerja yang masuk ke dalam jenis bekerja saat ada minimum bekerja selama 1 jam lamanya yang dilaksanakan seminggu lalu untuk aktivitas yang produktif sebelum adanya pencacahan. Angkatan kerja terbagi 2 jenis. Yang pertama, angkatan kerja yang dikategorikan bekerja dalam 7 hari sebelum adanya penghitungan melaksanakan pekerjaan dalam mendapatkan atau membantu pendapatan atau bisa diartikan keuntungan yang durasinya 1 jam dalam 7 hari yang lalu. Mereka yang sebelum 7 hari pencacahan tidak melaksanakan pekerjaan atau bekerja masih kurang 1 jam. Contohnya adalah karyawan tetap, PNS yang tidak masuk kerja karena sedang sakit, mogok kerja atau cuti, bisa juga perusahaan yang menghentikan pekerjaannya sementara. Petani yang tidak bisa bekerja karena sawahnya kering karena belum datang musim hujan, orang yang memiliki pekerjaan seperti dokter, tukang servis, dan lain-lainnya. Yang kedua, angkatan kerja yang dikategorikan sedang menganggur atau masih mencari lowongan pekerjaan. Belum ada pekerjaan tetapi sedang mencari usaha atau pekerjaan. Sudah bekerja namun pada pencacahan masih menganggur dan berikhtiar mencari pekerjaan. Komponen pertumbuhan penduduk. Seperti yang telah dijelaskan bahwa terdapat 3 komponen perubahan penduduk yang utama, yaitu kelahiran, kedua kematian, ketiga dan migrasi. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan struktur atau gambaran pergolongan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria atau atribut tertentu. Atribut tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada komposisi penduduk geografis. Biasanya didasarkan atas penilaian karakteristik lokasi seperti penduduk pedesaan dan perkotaan. Dan yang kedua ada komposisi penduduk biologis, misalnya berdasarkan jenis kelamin dan usia. Yang ketiga ada komposisi penduduk sosial, biasanya berdasarkan identitas sosial seperti status perkawinan, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Baiklah, selanjutnya ada komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Dapat ditampilkan dalam bentuk piramida penduduk, yaitu grafik yang dibuat untuk mencerminkan data, memulai dengan menggambarkan 2 garis yang saling tegak lurus. Garis yang vertikal menggambarkan umur penduduk mulai dari 0 lalu naik. Kenaikan ini dapat tahunan dapat dengan jenjang 5 tahun. Terdapat 3 bentuk piramida penduduk, yaitu ekspansif, konstruktif, dan stasioner.
Yang pertama ada komposisi penduduk muda atau ekspansif dengan bentuk piramida penduduk menyerupai kerucut. Ciri-cirinya jumlah penduduk usia muda mulai dari 0 sampai 19 tahun sangat besar, sedangkan usia tua sedikit. Dan yang kedua ada komposisi penduduk dewasa atau stasioner dengan bentuk piramida penduduk di mana perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan dewasa relatif rendah dan pertumbuhan penduduk kecil. Dan yang terakhir ada komposisi penduduk tua atau konstruktif dengan bentuk piramida penduduk menyerupai guci terbalik. Ciri-ciri komposisi penduduk konstruktif antara lain jumlah penduduk usia muda dari 0 sampai 19 tahun dan usia tua di atas usia 64 tahun sangat kecil. Jumlah penduduk terbanyak terkonsentrasi pada kelompok usia dewasa. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perkembangan pemikiran migrasi penduduk. Menurut Lewis, pada tahun 1954, Fee dan Landes menyatakan bahwa perpindahan penduduk pada dasarnya terjadi karena adanya perbedaan antara sektor kota yang modern dan sektor desa yang tradisional. Menurut Todora, pada tahun 1970 menyatakan bahwa seseorang yang akan pindah dari desa ke kota karena mengharapkan pendapatan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Nem pada tahun 1974, ia menyatakan bahwa kecenderungan suku Minang untuk bermigrasi karena telah terjadi kebiasaan dan melambangkan sistem sosial suku bangsa tersebut. Materi selanjutnya adalah konsep mobilitas dan migrasi penduduk. Pada umumnya, teori migrasi mempersoalkan faktor-faktor yang mendorong untuk bermigrasi atau yang mendorong orang untuk mengambil keputusan untuk bermigrasi. Salah satu daya tarik mobilitas adalah kondisi sosial budaya yang muncul berkembang sebagai akibat dari inversi manusia melalui proses pembangunan. Harus diakui bahwa pembangunan selama ini telah mendatangkan perubahan sosial baik dari daerah tujuan maupun daerah asal, dan perubahan tersebut telah mendorong mobilitas penduduk. Memang diakui bahwa mobilitas penduduk itu sering dapat mendatangkan perubahan sosial, baik daerah asal maupun daerah tujuan. Dalam proses mobilitas terjadi kontak dengan lingkungan yang lain, yang memungkinkan adanya transfer konduel dan fluid pada migran. Migran yang telah terpengaruh oleh lingkungan lain seringkali menjadi pelaku perubahan mereka, membawa berbagai pengetahuan dan nilai baru ke tempat tujuan sehingga mendorong perubahan sosial khusus untuk daerah tujuan. Remintang sering kali merupakan sarana pokok untuk melakukan perubahan sosial. Dampak hal yang cukup mencolok di daerah perkotaan atau tujuan migran adalah munculnya kelompok-kelompok berdasarkan daerah yang sama. Mereka secara berkelompok berkomunikasi dalam bahasa yang sama, memiliki solidaritas yang tinggi, saling tolong-menolong. Bentuk kelompok yang paling terkenal adalah pangubaian, di mana kelompok migran tersebut berusaha menetap kemudian bertahan hidup. Selanjutnya, mobilitas internasional. Gambaran umum mobilitas internasional ada mobilitas penduduk di negara maju. Mobilitas penduduk di negara-negara maju pada umumnya lebih rendah daripada negara-negara sedang berkembang. Menurut Appleyard, tahun 1991, sekitar 15 juta orang memasuki Eropa Barat sebagai pelaku imigrasi antar tahun 1980 sampai 1992. Penduduk asing di negara-negara masyarakat Eropa di tahun 1990 berjumlah 13 juta orang atau 4% dari jumlah penduduknya. Angka ini tidak termasuk bagi mereka yang lahir di perantauan yang telah menjadi warga negara melalui naturalisasi. Persentase pelaku migrasi dari Asia dan Afrika Sub-Sahara kini meningkat dari keseluruhan jumlah pelaku migrasi internasional. Baiklah, kita masuk ke dalam mobilitas penduduk di negara berkembang.
Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta kemiskinan yang banyak terdapat di kota-kota di negara-negara berkembang merupakan salah satu pemicu mobilitas penduduk. Hal ini juga diperkuat oleh Skeldon tahun 1990 yang menyatakan bahwa perubahan-perubahan besar dalam pola migrasi terjadi di negara-negara ekonomi industri baru. Di kawasan Asia Timur telah terjadi dengan adanya lalu pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Yang ketiga ada mobilitas penduduk di negara industri baru. Dinamika mobilitas di negara-negara industri baru menjadi amat penting untuk diperhatikan mengingat mereka kondisi yang tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi dan kependudukan di Indonesia. Meskipun pengaruh migrasi pekerjaan yang masuk dan keluar dari Indonesia sampai saat ini masih belum banyak yang mempengaruhi dinamika kependudukan Indonesia secara total. Negara-negara industri baru telah banyak menarik berbagai kalangan pemerhati ekonomi. Negara-negara industri baru yang juga dikenal sebagai macan Asia, negara-negara industri baru itu adalah Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Sementara negara Asia Tenggara lain yang akan menyusul yaitu Thailand dan Malaysia. Keberhasilan negara-negara industri baru seperti di Asia Timur di bidang perekonomian menyebabkan terjadinya transisi mobilitas yang berlangsung dalam tempo relatif singkat. Transisi mobilitas dan meliputi turunnya migrasi neto secara absolut dari negara-negara tersebut segera setelah full employment. Urbanisasi dan transmigrasi. Transmigrasi adalah suatu sistem pembangunan terpadu yang merangkum seperangkat prinsip dan metode untuk penyelenggaraan pemukiman dan kehidupan baru bagi suatu kelompok masyarakat. Transmigrasi sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan penyebaran penduduk juga dimaksudkan untuk menciptakan pelunasan kesempatan kerja, meningkatkan produksi, dan meningkatkan pendapatan. Sehingga dengan beban tugas tersebut, transmigrasi harus mampu memberikan dukungan kepada sektor pembangunan yang lain. Kegiatan transmigrasi langsung membantu mencepat terwujudnya trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Program transmigrasi dalam jangka panjang dan ikut meratakan pembangunan keseluruhan wilayah tanah air dan dengan demikian ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat. Transmigrasi merupakan pelunasan aspek tenaga kerja secara khusus. Program transmigrasi harus membuat masyarakat lebih produktif di daerah yang baru, memperoleh penghasilan yang lebih baik. Selanjutnya ada urbanisasi. Urbanisasi secara sempit adalah proporsi jumlah penduduk yang tinggal di sekitar wilayah perkotaan, disertai terjadinya informasi perubahan kehidupan dari corak sosial ekonomi pedesaan ke corak sosial ekonomi perkotaan, yaitu industri jasa. Urbanisasi dan perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi. Kegiatan ekonomi primer dan sekunder seperti manufaktur dan jasa-jasa cenderung untuk berlokasi di kota-kota besar. Hal itu disebabkan karena urbanization ekonomi dapat diartikan sebagai faktor yang mendorong suatu kegiatan usaha untuk berlokasi di kota-kota besar sebagai konsentrasi pendudukan dan prasarana kota. Bagi sebagai potensi konsumen atau tenaga kerja sehingga memungkinkan operasi usaha tersebut. Tingkat urbanisasi di Indonesia terus meningkat walaupun masih relatif rendah bila dibandingkan dengan tingkat urbanisasi di negara yang telah berkembang. Daerah yang urbanisasi tinggi yaitu Pulau Jawa, Provinsi Sumatera Barat, dan Kalimantan. Masalah urbanisasi di Indonesia yang serupa dihadapi oleh negara-negara berkembang lainnya adalah terlampau terkonsentrasinya urbanisasi dan perkembangan kota pada kota tertentu saja, khususnya adalah kota utama saja seperti Jakarta, sedangkan secara regional sangat berkonsentrasi di Pulau Jawa.
Sekian materi dari kelompok kami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.